Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai sekarang kita masih bisa diberi nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan rutinitas kita. Tak lupa juga layangan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Arif Al-Farid Majid, NIM 1057311165520 dari kelas AK20E. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi bunga sederhana. Bunga sederhana adalah perhitungan bunga untuk tabungan atau pinjaman yang dilakukan sekali saja, yaitu pada akhir periode sebelum jatuh tempo tidak ada bunga yang dihitung atau dibayarkan. Bunga sederhana dapat digunakan untuk menghitung tabungan, deposito, dan pinjaman jangka pendek, yaitu 1 bulan hingga 12 bulan. Konsep bunga sederhana dan nilai waktu dari uang jika terdapat dua pilihan, yaitu menerima sejumlah uang sebesar 1 juta hari ini atau 1 juta 6 bulan lagi dan tingkat kepastian yang sama. Dan mana yang dipilih? Memilih menerima 1 juta pada hari ini karena adanya faktor bunga akibat perbedaan waktu atau adanya nilai waktu dari uang atau bisa disebut time value of money TVM. Bunga sederhana atau simple interest SI, bunga majemut compound interest dikurang CI. Bunga sederhana simple interest dikurang SI. SI sama dengan VRT, dengan SI sama dengan interest bunga sederhana, P principal pokok, R interest rate, P.A atau tingkat bunga per tahun, T sama dengan time atau waktu dalam tahun. Satuan T adalah tahun jika waktu T dinyatakan dalam dalam bulan, maka menggunakan persamaan berikut: jumlah bulan dibagi 12 karena bunga sederhana dan nilai waktu dari uang. Jika T dinyatakan dalam hari, ada 3 metode dan mencari nilai T, yaitu yang pertama bunga tepat atau exact interest atau bisa disebut SLE sama dengan jumlah hari dibagi 365. Yang kedua bunga biasa atau ordinary interest atau SLO, T sama dengan 30 dibagi 360. Untuk memperoleh hasil interpolasi dari 2 tanggal yaitu berbeda, misal tanggal investasi dan tanggal penarikan investasi, pembilang dalam SLO dapat dihitung dengan formula sebagai berikut: 360 Y2 kurang Y tambah 30 M2 kurang M ditambah 2 D2 kurang D, dengan Y adalah tahun, M adalah bulan, dan D adalah hari dari tanggal investasi dan atau penarikan investasi. Yang ketiga, Bankers Rule atau SLBR, T sama dengan jumlah hari dibagi 360. Konsep bunga dan nilai waktu dari uang bunga majemut. Compound interest dikurang CI. CI sama dengan V1 tambah 1 dikurang 1. Contoh ada di PPT 1.1. Hitung bunga tepat, bunga Bankers Rule dan bunga biasa dari sebuah pinjaman sebesar 20 juta sejak 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2017 dengan bunga 8%.
Jawab saja langsung. P sama dengan 20 juta. T sama dengan 89 hari. Jumlah hari aktual digunakan untuk perhitungan bunga tepat dan Bankers Rule. SI 8% sama dengan 0,08 VRT. Bunga tepat atau SLE sama dengan 20 juta dikali 0,08 dikali 89 dibagi 305 sama dengan 390 136 99 rupiah. Manipulasi persamaan bunga sederhana. Jika SI sama dengan VRT, maka kita dapat menurunkan menjadi beberapa persamaan berikut. P sama dengan SI dibagi RT, R sama dengan S1 dibagi PT, T sama dengan SI dibagi PR apabila S kita notasikan untuk nilai akhir atau jumlah dari nilai pokok dan bunga, maka S sama dengan P tambah SI, S sama dengan P tambah VRT, S sama dengan P1 tambah RT. Manipulasi persamaan bunga sederhana. Contohnya ada di PPT 1.2. Soalnya Pak Karta menabung 3 juta dan mendapatkan bunga sederhana 12%. PTTA, berapa saldo tabungannya setelah 3 bulan? Jadi P sama dengan 3 juta, T sama dengan 3 per 12 sama dengan 0,25, P sama dengan 3 juta, T sama dengan 3 per 12 atau sama dengan 0,25, R sama dengan 12%, 0,12, SP 1 tambah RT sama dengan 3 juta dikali 1 tambah 0,12 kali 0,25 sama dengan 3 juta 90 ribu rupiah. Selanjutnya menghitung jumlah hari. Beberapa metode dalam menghitung jumlah hari di antara dua tanggal kalender. Menghitung jumlah hari per bulan dan kemudian menjumlahkan seluruhnya menggunakan tabel nomor urut hari. Lihat tabel 1.1 pada buku Matematika Keuangan edisi keempat. Menggunakan kalkulator finansial, menggunakan Microsoft Excel, dan menghitung jumlah hari Yang pertama, metode menghitung jumlah hari per bulan dan menjumlahkan seluruhnya. Contoh PPT 1.3. Hitung jumlah hari tanggal 11 Juni dan 3 November. Jadi hari tersisa pada bulan Juni 19 hari. 30 dikurang 11 Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31 hari, November 3, jumlah sama dengan 145 hari. Selanjutnya menghitung jumlah hari dalam metode kedua. Menggunakan tabel nomor urut hari. Langkah mencari nomor urut tanggal pada tabel nomor urut hari. Untuk tahun bisa nomor urut 1, nomor urut ditambah 1. Contoh PPT 1.4, yaitu hitung jumlah hari antara tanggal 11 Juni dan 3 November, yaitu 3 November bernomor urut 308 307 ditambah 1. 11 Juni bernomor urut 163, yaitu 162 ditambah 1, jadi jumlahnya 145 hari. Selanjutnya menghitung jumlah hari dalam metode ketiga. Menggunakan kalkulator finansial. Langkahnya menggunakan fungsi DBD atau Days Between Dates. Contohnya ada di PPT 1.5, yaitu hitung jumlah hari antara tanggal 4 Oktober 2020 dan 19 September 2018. EUR atau setting DT 1 sama dengan 10.0420, DT 2 sama dengan 19.0918, DBD
tanda tanya. Atau US setting DT1 sama dengan 4.1020, DT2 9.1918. Jadi DBD-nya itu apa? Hasil perhitungan 746 hari. Selanjutnya menghitung jumlah hari dalam metode keempat. Menggunakan Microsoft Excel, langkahnya yaitu menyisihkan kedua tanggal, men-setting dalam memformat tanggal terlebih dahulu. Contohnya ada di PPT 1.6, yaitu hitung jumlah hari antara tanggal 4 Oktober 2020 dan 19 September 2018. Jadi langsung saja, date 1 4 Oktober 2020 dalam format tanggal, date 2 9 September 2018 dalam format tanggal, yaitu selisih 746 sama dengan B2 kurang B3. Selanjutnya pembayaran dengan angsuran. Pembayaran secara angsuran atau installment atau cicilan sering ditawarkan oleh pemberi kredit untuk membantu pelanggan yang tidak memiliki uang yang cukup. Dalam mengansur dikenal adanya perjanjian antara pemberi kredit dan pelanggan mengenai uang muka atau DP down payment. Yang kedua, lama waktu cicilan. Yang ketiga, tingkat bunga cicilan. Dan pembayaran dengan angsuran. Selanjutnya pembayaran dengan angsuran ada di contoh PPT 1.7. Bapak Aditya membeli sebuah kulkas 3 pintu bermerek Samsung dari sebuah toko elektronik seharga Rp14.500.000. Sebagai tanda jadi, Bapak Aditya membayar uang muka sebesar Rp2.500.000 dan berjanji akan mengangsur sisanya dalam 5 kali angsuran yang sama besar. Setiap akhir bulan dengan tingkat bunga sederhana yaitu 12%. Hitung besarnya angsuran yang harus dibayar Bapak Aditya. Jadi langsung saja S P1 tambah RT sama dengan 12 juta. 1 tambah 0,12 tambah 5 per 12 yaitu sama dengan 12 juta. 1 ditambah 0,05 yaitu 12.600. Angsurannya adalah 12.600. Pembayaran dengan angsuran ada di contoh PPT 1.5 atau lanjutan. Angsuran per bulan sama dengan total angsuran dibagi jumlah angsuran 12.600 dibagi 5 bulan. 5 bulan total sama dengan 12.520.000 rupiah. Jadi besarnya angsuran yang harus dibayar Bapak Aditya adalah 2.520 per bulannya. Selanjutnya diskon dan tingkat diskon. 1. D yaitu diskon sederhana atau simple diskon atau diskon bank. Bank diskon merupakan selisih S kurang P pada bab 1, yaitu D sama dengan S DT, P sama dengan S kurang D, P sama dengan S 1 kurang DT. Dengan diskon D, jumlah nominal akhir atau S, waktu atau T, dan tingkat diskon atau diskon rate yaitu D. Yang kedua, diskon majemuk atau kompon diskon atau disebut DC, yaitu P sama dengan S 1 kurang DC pangkat T. Diskon dan tingkat diskon ada di contoh PPT 2.1, yaitu berapa besarnya diskon dari 8 juta rupiah selama 9 bulan pada tingkat bunga 10% PTTA, yaitu P sama dengan S dibagi 1 tambah RT. 8 juta dibagi 0,1
dikali 0,75 sama dengan 7.441.860 rupiah. D sama dengan S kurang P sama dengan 8 juta. Totalnya 7.441.847 dikurang 558.13953. Manipulasi persamaan diskon sederhana dan diskon majemuk. Dari persamaan diskon sederhana diperoleh S sama dengan P dibagi S sama dengan P dibagi 1 kurang DT. Dari persamaan diskon majemuk diperoleh S sama dengan P 1 kurang DC pangkat 1, sehingga diperoleh tingkat diskon majemuk atau D, dan diskon majemuk D adalah DC sama dengan 1 kurang P per S, dan DC sama dengan S 1 kurang DC. Selanjutnya masuk di manipulasi persamaan diskon. Manipulasi persamaan diskon sederhana dan diskon majemuk. Contohnya ada di PPT 2.2. Soalnya yaitu Bapak Tri meminjam 50 juta rupiah selama 6 bulan dari sebuah bank yang mengenakan tingkat bunga diskon sebesar 12%. Berapa besar diskon dan uang yang diterima Bapak Tri? Lakukan perhitungan dengan yang pertama diskon sederhana dan yang kedua diskon majemuk. Jadi langsung saja, D sama dengan SDT sama dengan 50 juta dikali 0,12 dikali 0,5 sama dengan 3 juta rupiah. Jadi uang yang diterima Bapak Tri adalah P sama dengan S kurang D, yaitu 50 juta rupiah dikurang 3 juta sama dengan 47 juta rupiah. Bagian B, P sama dengan S 1 kurang DC pangkat T, yaitu 50 juta dalam kurun 10,12 pangkat 0,5 sama dengan 46.904.157,60. DC sama dengan S kurang P 50 juta dikurang 46.904.157,60 sama dengan 30,95.842,40. Uang yang diterima Bapak Tri sebesar 46.904.157,60 dan besar diskon adalah 30,95.842,40. Selanjutnya wesel, yaitu yang pertama janji tertulis seorang debitur atau pembuat wesel untuk membayar kepada atau atas perintah dari kreditur atau penerima wesel sejumlah uang dengan bunga atau tanpa bunga dan pada tanggal tertentu. Promissory notes atau wesel berbunga, interest bearing notes. Wesel tidak berbunga atau non interest atau bearing notes. Yang kedua, dapat dijual satu atau berulang kali sebelum tanggal jatuh tempo. Selanjutnya masuk ke diskon tunai. Yang pertama, untuk mendorong pembayaran yang lebih cepat, maka ditawarkan potongan tunai untuk pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Yang kedua, besarnya potongan dan syarat dinyatakan dalam termin kredit atau credit terms, seperti 2/10 atau N/30. Yang ketiga artinya diskon tunai atau potongan tunai atau cash diskon sebesar 2% akan diberikan jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari. Jika tidak, jumlah keseluruhan harus dilunasi dalam waktu 30 hari. Contoh ada di PPT 2.6, yaitu seorang pedagang membeli sebuah peralatan kantor seharga 40 juta dengan termin kredit 4/30 N/100. Berapakah tingkat bunga efektif yang ditawarkan kepada pedagang tadi?
atau catatan, jika pedagang tadi ingin mendapatkan potongan, maka ia akan membayarnya pada hari ke-30. Dan jika tidak, ia harus membayar barang yang dibelinya pada hari ke-100 atau ada perbedaan waktu 70 hari. Selanjutnya, diskon tunai yang ada contoh pada PPT 2.6 lanjutan. Langsung saja, perbedaan jumlah atau yang dibayarkan diskon adalah yang pertama, cara ke-1. R sama dengan S1 dibagi PT sama dengan Rp1.600.000 dibagi 38.470 per 365 sama dengan 0,21726 dan hasilnya 21,73%. Selanjutnya ke cara kedua. R sama dengan 365 per 70 0,04 per 0,96 sama dengan 0,21726 dan hasilnya 21,73%. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.